Terjadi lagi kasus penolakan pendirian rumah ibadah. Kalian tahu di mana? Di daerah Depok. Nah, tepatnya di ini ya, di Kalimantan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, di Jalan Palautan RS. Jadi ada sekitar 3 RW yang melakukan aksi penolakan terhadap pembangunan gereja. Jadi kita menonton dulu video ini. Cabut yang cabut. Uji tidak sesuai alamat. Tidak tertib lagi. Cabut, cabut, cabut. Cabut. Kami mohon itu izinnya di studio alam harus dicabut kalau bisa. Siap-siap. Dicabut. Ini dari warga ya. Kita udah izin sama RT sama Mama ikut gak? Ya, saya mohon Bapak ini saudara-saudara anak-anak saya semua, gitu jangan ada yang nanti kalau ketangkap saya juga ntar. Ya, jangan merusak ya, itu aja. Yang penting kita nggak mau ada aktivitas. Saya mohon Bapak Ibu bubar ya, kembali ke rumah masing-masing. Nanti tunggu saya kerja dulu. Ya, Pak. Kita pegang janjinya kapan? Intinya mulai detik ini, selama evaluasi jika ada penerusan pembangunan, kami warga masyarakat berhak. Oh iya gitu. Kita ada proses secepatnya. Intinya mulai sana gereja. Mau tambah lagi? Yang mungkin saya menyampaikan ada beberapa data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan gereja GPKP Runggun Studio Alam di lingkungan RW 3 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat mendapatkan penolakan dari warga pada Sabtu 5 Juli 2025. Menanggapi penolakan tersebut, Ketua Marturia Gereja GBKP Runggun Studio Alam Depok, Tarigan buka suara. Menurut Tarigan, sebelumnya peletakan batu pertama, pembangunan gereja sudah mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB yang diterbitkan pada 4 Maret 2025 lalu. Selain itu, pihak gereja juga mengklaim telah mengantongi persetujuan 60% dari warga sekitar. Tarigan menambahkan, pihak gereja juga sudah melakukan pertemuan dengan Camat Cilodong, Lurah Kalibaru, LPM Kelurahan Kalibaru, dan Ketua RT 02 dan RT 05 RW 03 Kelurahan Kalibaru pada Kamis 3 Juli 2025. Berdasarkan pertemuan tersebut, pihak gereja akan menghibahkan sebagian lahan untuk akses jalan. Meski demikian, pihak warga dari lingkungan sekitar mengaku pihak gereja belum melakukan sosialisasi hingga terjadinya penolakan. Ya, pertama saya berdua JPR Tarigan selaku salah satu ketua bidang di gereja kita, gereja GBKP. Nah, jadi latar belakang kita melakukan pendataan pertama karena kita sudah mempunyai IMB. IMB itu terbitnya tanggal 4 Maret 2025. Nah, jadi berdasarkan artinya IMB tersebut, makanya kita lakukan penelitian untuk pertama. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan ada penolakan, di hari Kamis
kita sudah ada pertemuan dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, juga dari RT 2. Perkaranya Pak. Dulu perkaranya yang pertama memang dari awal itu sudah lama untuk pendiriannya. Cuma kan tetapi tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, kita sebagai mangku jabatan lingkungan di bawah juga tidak pernah diajak untuk mediasi juga oleh pihak dari gereja juga. Di mana secara tidak langsung sekarang perizinan mereka sudah keluar tanpa adanya persetujuan dari warga masyarakat juga, dan di mana warga masyarakat masih menolak ke pendirian gereja tersebut. Kalau masalah intoleran kita tidak ke sana, karena kenapa, di belakang saya sudah ada 2 gereja yang bersebelahan. Di sini lebih ke adab atau perlakuan pihak gereja kepada masyarakat kami. Gitu. Artinya Ya, teman-teman, dari salah satu caption yang diberikan di video Tito yang telah kita tonton tadi, itu di infojakarta.co.id, disampaikan di sana bahwa Sabtu pagi 5 Juli 2025 dilaporkan bahwa sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Palautan RS, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok. Jadi kalian tahu di Depok. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan sebuah gereja di lingkungan mereka. Warga menyatakan keberatan karena yang pertama, menurut mereka rencana pembangunan gereja tersebut belum mengantongi izin dari masyarakat tersebut. Kemudian selain itu mereka juga menilai bahwa sudah terdapat 2 rumah ibadah sejenis, berarti 2 gereja yang telah berdiri di lokasi tersebut, sehingga pembangunan yang baru dinilai tidak diperlukan lagi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah benar-benar ini karena alasan demikian sehingga mereka melakukan aksi demo atau aksi unjuk rasa, atau karena mereka intoleran? Jadi kita perlu harus tahu ini ya, apakah karena mereka intoleran atau karena murni ada sesuatu yang tidak beres. Yang kedua, jika memang tidak ada izin, kenapa sih nggak diberi izin? Kenapa harus dengan demo? Kenapa kalau orang Kristen mendirikan rumah ibadah selalu ada demo? Dan kenapa juga izinnya selalu sulit untuk bisa terbit? Kalau memang benar ya belum ada izin. Kenapa harus? Berarti jangan-jangan ini intoleran. Jangan-jangan ini ada orang di balik semua ini. Nah ini kita viralkan video-video ini. Kita viralkan supaya sampai pemimpin-pemimpin negeri kita ini tahu, supaya juga mereka menindaklanjuti seperti yang terjadi di perusakan rumah ibadah, atau bukan rumah ibadah, tapi perusakan villa. Mereka bubarkan acara retreat Istidahu Sukabumi, supaya orang-orang yang menjadi pelaku ini kalau sudah didapati ya ditangkap. Nah kalau di sini kan memang kita nggak tahu siapa pelaku yang menjadi provok utama, tapi harusnya diamankan. Jangan sampai intoleransi ini menjadi bakal bibit gitu loh di negeri ini. Bagaimana kalau anak-anak melihat? Bagaimana kalau anak-anak yang masih usia remaja, anak-anak kecil dari agama tersebut yang menolak ini, mereka berarti udah dari dulu kita menolak. Udah ada bibit penolakan, udah ada bibit intoleransi. Maka harusnya setelah video ini viral kita upayakan supaya pemerintahan kita tahu dan betul-betul ditindaklanjuti dan dicari siapa pelaku di balik semuanya ini. Karena saya mendengar kabar bahwa menonton juga berita, karena dari pihak gereja menyampaikan bahwa sudah ada IMB-nya kok. Atau apa lagi? Makanya nanti setelah ini kita menonton dari TikTok juga video yang diberitakan atau berita-berita singkat yang diberitakan bahwa sudah ada IMB-nya. Nah apalagi? Jadi teman-teman semuanya, mari kita memviralkan video ini. Tujuan kita sih supaya kasus-kasus intoleran di Indonesia ini ya makin lama makin berhentilah. Karena jangan sampai di tahun 2025 ini makin banyak. Karena ini baru 7 bulan belum sampai, sudah sekitar 6 kasus atau 5 atau 4 kasus lah. Jadi jangan kita biarkan. Kalau kalian mau lihat video-video singkat, ya tadi saya sudah berikan di link di bawah video. Setiap video saya kasih akun-akun TikTok mereka. Kalian bisa download di sana dan viralkan di berbagai media sosial kalian. Mari kita menonton video berikut ini. Ketua Martoria Gereja GBKP Studio Alam Depok, Setplayer Starigan, buka suara soal demo warga Cilegon Depok.
Menurut Z, dasar peletakan batu pertama gereja di lokasi tersebut dilakukan lantaran gereja sudah memiliki IMB. IMB sendiri disebut Z sudah terbit pada 4 Maret 2025 yang lalu. Mengenai perizinan, Z menyebut bahwa sebelumnya pihak gereja sudah sempat melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak pada Kamis 3 Juli 2025 kemarin. Di antaranya ada pertemuan bersama camat, lurah, dan juga warga RT 2, 5, RW 3, dan juga LPM. Z menyebut sudah ada kesepakatan yang terjalin antara gereja dengan beberapa pihak tersebut, di mana salah satunya gereja akan menghibahkan sebuah lahan untuk jalan sejauh 3,5 meter menuju komplek. Selain itu, gereja juga berkomitmen untuk mendirikan saluran air untuk warga, serta penggunaan tiang dalam pembangunan gereja agar warga tidak kebanjiran. Z juga menyebut akan memberikan warga kesempatan untuk menggunakan area gereja sebagai tempat pelaksanaan acara-acara tertentu nantinya. Saat ditanya mengenai respons warga yang merasa tidak dilibatkan, Z mengaku bahwa kesepakatan sebelumnya sudah jelas antara pihak gereja dengan perwakilan. Latar belakang kita melakukan peledakan pertama karena kita sudah mempunyai IMB. IMB itu terbitnya tanggal 4 Maret 2025. Nah, jadi berdasarkan artinya IMB tersebut, makanya kita lakukan peledakan pertama. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan ada penolakan, di hari Kamis kita sudah ada pertemuan dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, juga dari RT 2, RT 5, dan RW 3, dan Pak LPM. Kita sudah ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan bahwa gereja pertama ya akan menghibahkan tanah ini untuk jalan, karena jalan ini kan hanya 1,5 meter. Nah, tapi kita ada 3,5 meter, kita mau hibahkan untuk jalan ke komplek ataupun ke warga. Nah, yang kedua itu di belakang perumahan kita akan bangun saluran air, ya. Karena warga sekarang ini membuang airnya ke tanah kita. Kita akan bikin salurannya. Nah, ketiga, gereja ini akan kita bangun dengan pakai tiang, nggak diuruk. Nah, itu pun untuk menghindari jangan sampai warga kita ada kebanjiran. Nah, jadi kita antisipasi masalah banjir, sehingga gereja itu kita akan bangun berdasarkan artinya pakai tiang. Nah, keempat, bahwa kita akan memberikan kesempatan kepada warga ketika ini ada kebutuhan warga acara-acara, kita akan memberikan misalnya entah acara 17-an segala macam. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan kita waktu kita di kantor camat. Nah, ini sudah kita sampaikan ke Pak RW Pak Wagino untuk menyampaikan kepada warga kita. Nah, inilah yang sudah kita lakukan. Proses selain sudah artinya resmi ada IMB-nya, juga ada kesepakatan dengan warga yang diwakili oleh Pak LPM Pak Rudi, Pak Wagino RW, Pak RT 5 Pak Kunda, dan RT 2 Pak Wawan. Pak Rudi itu berarti kalau dikatakan dilibatkan, kami sudah sering bertemu dengan Pak RW, Pak RT, RT 2, RT 5, ada semua dokumentasinya. Jadi waktu kita ada pertemuan di kantor camat, kita sampaikan semuanya dokumentasi bahwa sudah kita lengkapi semuanya persyaratan, juga dengan warga. Kan nggak mungkin kami satu persatu kami kunjungi warga. Ada perwakilannya, itulah RT dan RW. Nah, jadi itu sudah clear waktu kita rapat di kantor kecamatan. rapat di Teman-teman, tadi saya lagi take video, terus ada mahasiswa yang datang ke tempat saya dan mereka memberikan saya makanan. Jadi saya makan dulu ya. Nanti saya lanjut untuk reaction video ini. Penelitian Setara Institut beberapa waktu lalu merilis bahwa indeks kota toleran IKT Kota Depok meningkat signifikan di bawah kepemimpinan Sufyan Suri, Chandra Ramansah, naik dari peringkat 94 ke 78. Meningkatnya peringkat tersebut menunjukkan secara teoritis adanya komitmen pemerintah terhadap penghormatan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, aksi penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah
Gereja Batak Karo Protestan GBKP di Kecamatan Cilodong pada hari Sabtu 5 Juli 2025 mengindikasikan adanya ketimpangan antara indikator formal toleransi dan realitas di lapangan. Secara yuridis sudah sangat jelas sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 22 ayat 1 menguatkan hak yang sama dalam konteks hak asasi manusia. Konflik antara data kuantitatif dan fakta kualitatif dalam konteks IKT Kota Depok yang membaik mencerminkan perbaikan pada regulasi formal, namun tidak secara otomatis mencerminkan perbaikan dalam penerimaan sosial masyarakat terhadap keragaman agama. Insiden Cilodong menyoroti adanya perbedaan persepsi dan resistensi sosial yang seringkali tidak tercakup dalam indikator numerik seperti IKT. Peran pemerintah daerah seharusnya memiliki tanggung jawab proaktif untuk tidak hanya menyusun kebijakan toleransi, tetapi juga menegakkannya di lapangan. Aksi penolakan warga yang dibiarkan tanpa mediasi dan solusi konkret dapat menjadi bentuk kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajibannya terhadap perlindungan hak-hak minoritas. Saya sebagai warga Kota Depok kepada Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Supian Suri Chandra Mansah tegas menyampaikan bahwa kenaikan peringkat IKT Kota Depok merupakan pencapaian administratif yang patut diapresiasi, namun tidak dapat dijadikan justifikasi tunggal untuk menyatakan bahwa toleransi telah terinternalisasi secara substantif dalam masyarakat. Aksi penolakan pembangunan gereja di Cilodong adalah bukti bahwa masih terjadi gesekan antara jaminan hukum dan realitas sosial. Dalam konteks ini, penegakan toleransi menuntut keberanian politik, keberpihakan pada konstitusi, dan keberanian untuk melindungi hak kelompok minoritas beragama. Salam keadilan. Advokat Darius Leka, SHMH. Baik teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, silakan berikan like kalian. Teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, silakan berikan like kalian. Dan mari kita berkomentar apa yang menjadi isi hati kalian tentang video ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.